Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Galatia 5 ayat yang ke-1. Saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, sebelum Kristus memerdekakan kita, sebelum kita kenal dengan Yesus, kita adalah hamba dosa. Kita budak dosa. Yang artinya, ya yang namanya hamba atau budak itu manut sama tuannya. Kalau kita hamba dosa, artinya hidup kita akan dikendalikan oleh dosa. Sehingga kita selalu berbuat dosa, terus berbuat dosa. Nah, sejak kita kenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, Kristus memerdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh jadi orang merdeka. Nah, merdeka ini bukan hanya sekedar bahwa kita sudah bebas dari dosa, nanti masuk surga. Lebih dari itu. Ya, jadi sesungguhnya hidup kita di dunia ini pun dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita takut, untuk kita khawatir, cemas menghadapi segala keadaan. Ya, dikatakan firman Tuhan, berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iblis gak mudah melepas kita. Dia akan terus goda kita. Dia akan terus intimidasi kita. Sehingga kita gak pernah merdeka. Ya, dalam pikiran kita. Walaupun Kristus memerdekakan kita. Kalau kita sendiri masih memandang bahwa aduh hidupku penuh dengan pergumulan. Hidupku penuh dengan masalah-masalah, hidupku penuh dengan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan. Bagaimana hari esok, bagaimana dengan keuanganku, bagaimana dengan kesehatanku, bagaimana dengan keluargaku, bagaimana dengan pekerjaanku. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita sudah dimerdekakan, bukan berarti nggak ada masalah dengan pekerjaan, keluarga, perekonomian, kesehatan. Bukan tidak ada masalah. Tetapi satu hal yang pasti sebagai orang yang sudah dimerdekakan, dan bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba kegelapan, artinya kita punya kuasa. Orang merdeka tidak disetir lagi, bukan hamba lagi. Karena itu jangan mau lagi mengenakan kuk perhambaan. Ada begitu banyak orang sudah dimerdekakan Kristus, tapi justru dia kembali lagi hidup dalam dosa. Kembali lagi hidupnya diperhamba oleh dunia. Hidupnya penuh khawatir. Kalau aku enggak gini nanti begini. Kalau aku enggak begitu nanti begini dan sebagainya. Penuh dengan kekhawatiran. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, putus asa. Itu berarti orang-orang yang belum sungguh-sungguh merdeka. Kristus sudah memerdekakan. Ya, jangan mau dibodohin sama iblis. Walaupun pada kenyataannya banyak orang tanpa sadar diperdayai oleh iblis. Ingat,
Iblis itu masih punya tipu daya. Ya, walaupun sesungguhnya kita merdeka, kalau kita nggak hati-hati, ya, pikiran kita masih tertawan, seakan-akan kita ini masih hamba dosa, sehingga hidup penuh takut dan khawatir. Dengar baik-baik, kebenaran firman Tuhan hari ini biarlah memerdekakan pikiran kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak lagi dikuasai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sekalipun masalah datang, kita yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kita. Kita pasti dimampukan, kita pasti punya kuasa dan bisa mengatasi setiap permasalahan. Ya, sekali lagi, sekalipun orang merdeka, bukan berarti tidak ada masalah. Tapi masalah itu bukanlah sesuatu yang membuat kita terbelenggu lagi. Kita di atas segala masalah. Karena itulah, mari jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan kita kembali kepada dosa. Jangan biarkan kita kembali mengenakan kuk perhambaan. Karena iblis maunya gitu. Ya, jadi sekali lagi, Kristus sudah memerdekakan kita. Ya, dengan darahnya dia menebus hidup kita. Dengan kuasanya kita dijadikannya orang-orang yang merdeka. Karena itu jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Berdiri teguh. Tolak segala macam yang membuat kita terbelenggu. Segala ketakutan, kekhawatiran hidup kita. Semuanya itu harus dijauhkan dari diri kita. Ingat, masalah datang, kita punya kuasa. Kita lebih dari semua itu. Karena itu, jangan mau lagi mengenakan kuk perhambaan. Engkau hamba yang sudah dimerdekakan. Sekarang jadi milik Kristus. Kalau mau jadi hamba, kita adalah hambanya Kristus. Bukan hamba dosa lagi. Dan Kristus memerdekakan kita. Maka sesungguhnya kita benar-benar merdeka. Mari merdeka dari cara berpikir kita. Merdeka dari segala ketakutan kita. Merdeka dari segala kecemasan. Merdeka dari segala keputusasaan. Sebab dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada hari depan. Ya, sekali lagi, orang merdeka punya masa depan. Ya, orang yang diperbudak oleh dosa, orang yang masih diperhamba oleh dosa, dia penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Tetapi sekali lagi, orang merdeka, ayo bangkit, mari kita bersama-sama selalu senantiasa hidup dalam Tuhan. Sebab kita percaya di dalam Tuhan ada kuasa, perlindungan dan penyertaannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini yang menyadarkan kami bukan lagi hamba dosa. Sehingga sudah seharusnya kami bebas dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keputusasaan. Dan segala hal yang dari si jahat. Kami sudah merdeka. Kami penuh percaya diri. Kami yakin karena Tuhan yang memerdekakan kami. Tuhan juga yang melindungi kami. Tuhan juga yang menolong kami. Dan kami percaya kami punya hari depan yang penuh pengharapan. Kami gak takut dan cemas lagi akan hari esok. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap bersemangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.